Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara If. Bagian 1. Pria Asing. Selamat mendengarkan. Malam itu, saat hujan yang lumayan deras menerpa kota tersebut, di mana Kinara tertahan tak bisa pulang ke rumahnya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri di depan kedainya yang sudah hampir tertutup seluruhnya. Hanya tersisa pintu masuk saja. Ia menghela nafas, melihat hujan yang terus jatuh dengan derasnya. Hujan seperti ini mungkin akan awet, pikirnya. Namun tidak mungkin juga jika dia harus menginap di warungnya. Warung miliknya sangat sempit, tidak ada alas tidur pula. Memang Kinar biasa pulang malam karena warung kopinya buka setiap jam 11 siang hingga pukul 10 malam. Di warung itu, dia tidak hanya menjual kopi saja, namun menjual mie instan yang sudah matang juga. Memang warungnya itu seperti sebuah tempat nongkrong asik para pekerja proyek yang tidak jauh dari sana. Walau begitu, Kinara tetap menjaga kehormatannya, seperti jika ada pria-pria nakal yang menggoda. Ia tetap akan melawan mereka, karena Kinara bukan termasuk gadis yang lemah yang mudah digoda. Suara ban meletus membuat Kinara terkejut, karena mobil itu sedikit oleng mengarah ke arahnya, dan berhenti dengan sempurna. Kinara tertegun, terus mengamati sebuah mobil jenis Avanza yang berhenti di depan kedainya. Seorang pria keluar dengan membanting pintu, lalu berjalan mendekati ban belakang mobil yang ia gunakan. Di tengah hujan, pria itu terlihat kesal, sedangkan Kinara masih diam saja mengamati pria yang sudah mulai basah kuyup. Sial, dasar Ivan, umpatnya sembari menendang-nendang ban mobilnya. Pria itu menoleh ke belakang, karena merasa ada seseorang yang tengah memayunginya. Maaf, apa Anda perlu bantuan? Tanya Kinara ramah. Pria itu tertegun sejenak mengamati wanita yang terlihat sederhana namun sangat cantik. Mas, panggil Kinara karena menyadari pria itu melamun. Iya. Ini mobil saya, bannya meletus. Ucap pria tersebut setelah lamunannya terpecah. Kinara tersenyum, dan dari senyuman Kinara seolah membuat pria itu kembali tersihir untuk kembali mematung. Apa Anda bawa ban serep? Iya, ada di bagasi belakang. Ada alat-alatnya juga kan, seperti dongkrak dan kuncinya? Pria itu mengangguk, masih terus melihat ke arah gadis di hadapannya. Sebelum itu, apa Anda keberatan jika saya bantu? Memangnya Anda bisa? Saya pernah kerja di salah satu PT otomotif, jadi lumayan bisa sih kalau cuma ganti ban saja. Pria itu tersenyum. Ia lantas berjalan ke belakang guna membuka pintu belakang mobilnya, mengeluarkan ban tersebut, lalu meraih beberapa perkakas yang ia perlukan. Boleh minta tolong pegangi payungnya? Pria itu mengangguk dan payung itu pun sudah berpindah tangan. Kinara berjongkok. Ia lebih dulu menaruh dongkrak dan mengatur ketinggiannya. Setelah itu, barulah ia melepas ban mobil milik pria tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Terlihat cekatan sekali gadis itu hingga ban itu sudah terpasang sempurna. Pria itu pun tersenyum senang. Tidak disangka, gadis halus itu bisa mengganti ban mobil. Bahkan dia saja tidak bisa. Kinar beranjak dan ia menepuk-nepuk telapak tangannya. Sudah selesai, Mas? Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mau mampir ngopi sebentar? Saya gratisin deh. Kinara menawarkan karena sepertinya pria itu sedikit menggigil. Boleh. Setelah membereskan ban yang tidak dipakai dan perkakasnya, mereka pun berjalan masuk menuju warung Kinara. Kinara pun menanyakan kopi apa yang ia mau, dan pria itu menjawab dengan apa saja. Kinara pun membuatkan kopi yang menurutnya paling banyak dinikmati, lalu menyuguhkannya pada pria tersebut. Terima kasih.
Sama-sama. Pria tersebut menyeruput kopinya. Matanya sedikit melebar. Sepertinya dia menikmati kopi buatan Kinar. Terlihat pria itu kembali menyeruputnya lalu meletakkan lagi gelas cangkir tersebut di atas meja. Terima kasih, Mbak. Kinara. Kinara ya? Nama yang cantik. Kinara tersipu karena pria yang ada di hadapannya juga sangat tampan. Terlebih-lebih dia memuji namanya. Aku ingin ke toilet. Di sini ada kan? Ada sih, Mas. Tapi sepertinya tidak sebersih toilet Anda. Kok berpikiran seperti itu? Soalnya Anda seperti bukan orang dari kalangan seperti saya. Saya itu bukan orang kaya kok. Pekerjaan saya cuma supir taksi online. Jawabnya terdengar asal. Namun Kinara percaya dan mereka beranjak. Kinara menunjukkan bilik toiletnya pada pria itu. Dan dia pun langsung masuk ke dalamnya. Masa iya dia cuma supir taksi online? Sepertinya tidak mungkin sih. Ia menata beberapa barang karena hujan di luar sudah mulai reda. Tinggal menunggu pria itu keluar dan pulang, maka dia juga akan pulang. Rumah Kinara tidak jauh dari lokasi warungnya. Cukup masuk sedikit ke dalam gang, dia sudah sampai. Tidak perlu lagi menggunakan kendaraan. Tiba-tiba lampu padam. Kinar menoleh ke segala arah. Gawat, mati lampu. Terdengar suara pintu toilet yang terbuka. Mbak, saya di sini, Mas. Pria tersebut melangkahkan kakinya sembari meraba-raba jalan karena gelap. Ia pun menabrak beberapa kursi plastik, membuat Kinara terkesiap. Pelan-pelan, Mas. gelap sekali, Mbak. Saya punya masalah rabun senja soalnya. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat apapun saat ini. Pria itu terus melangkah hingga menabrak tubuh Kinara. Kinara yang tidak bisa menahan tubuh berat sang pria pun terjatuh. Hingga posisi pria itu sedikit menimpa tubuhnya. Maaf, Mbak. Sungguh maafkan saya. Baru saja dia hendak berdiri, beberapa orang datang sembari membawa senter di tangannya menyoroti mereka. Woi, kalian sedang apa? Mesum ya? Seru seorang bapak-bapak. Kinara mendorong dada bidang pria di atasnya untuk menjauh dari tubuhnya. Dia lantas berdiri dan menggeleng cepat. Bersama